Setiap tahun, peta Indonesia berubah. Garis hijau yang dulu memenuhi pulau-pulau besar, perlahan memudar. Digantikan warna coklat tanah dan abu sisa pembakaran. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi pelan, tenang, dan seringkali luput dari perhatian. Namun, dampaknya terasa oleh siapapun yang hidup di negeri ini. Hutan Indonesia pernah disebut salah satu paru-paru terakhir dunia. Luasnya menyebar dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Di banyak tempat, hutan adalah sumber air, rumah bagi satwa, dan tempat ribuan masyarakat adat menggantungkan hidup. Kini, di kawasan yang beberapa tahun lalu masih teduh dan rimbun, suara mesin lebih sering terdengar daripada suara burung. Di titik-titik tertentu, terbentang jalan lurus, memotong area hutan yang sebelumnya tidak tersentuh apapun. Hutan yang dulu menyatu, kini terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil yang terpisah satu sama lain. Ada berbagai aktivitas yang menghimpit ruang hidup hutan. Ekspansi perkebunan besar semakin meluas, mengambil area yang sebelumnya merupakan hutan lebat. Penebangan kayu terus berlangsung, baik legal maupun tidak, dan membuka jalur baru menuju bagian hutan yang lebih dalam. Di sisi lain, pembangunan tambang dan infrastruktur menambah tekanan yang sudah ada. Pada musim kemarau panjang, kebakaran sering menyapu area yang rentan, meninggalkan hamparan hitam yang sulit dipulihkan. Tidak ada satu penyebab tunggal. Semua saling terhubung, membangun lingkaran kerusakan yang sulit dihentikan. Setiap kali hutan hilang, keseimbangan alam ikut bergeser. Suhu lokal meningkat karena kehilangan peneduh alami. Tanah yang biasanya kuat menahan air menjadi rapuh dan mudah tergerus. Sungai yang dulu jernih perlahan berubah warna, membawa lumpur dari lereng yang terbuka. Di wilayah tertentu, banjir muncul lebih sering. Sementara pada musim lain, kekeringan meluas karena tidak ada lagi akar pohon yang menyimpan cadangan air. Satwa liar dari orangutan hingga burung khas Indonesia kehilangan ruang gerak. Banyak yang bergerak mendekati permukiman manusia, menandakan habitat mereka tidak lagi menyediakan cukup ruang dan makanan. Deforestasi bukan hanya cerita tentang pohon. Ini tentang manusia. Ketika hutan hilang, masyarakat adat kehilangan tanah, tradisi dan sumber pangan alami. Petani kecil menghadapi tanah yang semakin sulit ditanami. Di beberapa kota, kualitas udara memburuk ketika kabut asap datang. Anak-anak tidak bisa sekolah, aktivitas ekonomi berhenti, dan kesehatan warga terganggu. Lahan yang tidak stabil juga memicu lebih banyak konflik, baik antar warga maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Kerusakannya tidak terlihat dalam sehari, tapi begitu terasa dan dampaknya sangat panjang. Walau tantangannya besar, langkah-langkah perbaikan tidak berhenti. Ada upaya rehabilitasi di berbagai wilayah, dari penanaman kembali hingga perlindungan kawasan yang masih tersisa. Pemerintah perlahan memperketat izin dan meningkatkan pengawasan. Beberapa perusahaan mulai memperbaiki rantai produksinya dan lebih terbuka terhadap standar lingkungan. Di sisi masyarakat, muncul banyak gerakan-gerakan kecil, komunitas pecinta lingkungan, relawan, dan individu yang menyuarakan pentingnya menjaga hutan Indonesia. Mungkin tidak cepat, mungkin tidak mudah, tetapi arah perubahan positif tetap ada. Deforestasi bukan isu yang jauh dari kehidupan kita. Ini menyentuh udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, dan masa depan yang akan kita wariskan. Semakin banyak orang memahami apa yang sebenarnya terjadi, semakin besar peluang untuk menjaga hutan yang masih tersisa.